Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Dengan suara Suyi jatuh. Ledakan. Penonton riuh dan terjadi diskusi. Ada yang tahu rahasia Istana Naga. Pelelang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan berkata, "Maafkan saya karena mengambil kebebasan, ini masalah besar, dan saya akan mengkonfirmasinya lagi dengan sesama Taois." Apakah ini benar? Suyi berkata baris pertama dari 9 karakter di sisi kiri pelat perunggu adalah sumber surga dan kemalangan. Semua orang yang hadir menajamkan telinga tanpa sadar, dan rasa penasaran mereka pun timbul. Sebelum dia sempat melanjutkan, tiba-tiba terdengar suara kasar, "Cukup, tolong jangan publikasikan pola rahasia ini." Diiringi suara itu, sosok kekar dan tinggi muncul di panggung lelang, mengenakan seragam militer, dengan janggut dan rambut seperti tombak, dan mata abu-abu biru. Jing Hongyu, raja kelas menengah dari klan roh paus raksasa. Kemunculannya membuat heboh rumah lelang. Tidak perlu dikonfirmasi, piring perunggu ini milik rekan Tao itu. Jing Hongyu mengumumkan, selain itu, jika memungkinkan, setelah pelelangan selesai, Jing berharap dapat mewawancarai sesama penganut Tao dan berharap dapat terpenuhi. Dia melihat ke ruangan yang sunyi tempat Suyi berada. Sepertinya klan roh paus raksasa harus memiliki banyak harta yang mirip dengan piring perunggu ini, dan seseorang perlu mengidentifikasi teks rahasia Istana Naga pada harta itu. Qin Jiansu berbinar. Dia tidak hanya menebak ini, tetapi yang lain juga menebaknya. Tidak diragukan lagi bahwa 3 harta Istana Naga yang dilelang oleh klan roh paus raksasa memiliki tujuan masing-masing. Baju pertempuran Ordo Taihe pertama adalah untuk meredakan kekuatan bencana ilahi pada Raja Abadi yang lebih tua dari klan roh paus raksasa mereka. Dan pelat perunggu kedua ini adalah untuk menemukan seseorang yang dapat menguraikan teks rahasia Istana Naga melalui pelelangan. Suyi juga melihat niat klan roh paus raksasa dan berkata, "Ya." Jing Hongyu mengerutkan kening dengan gembira, membungkuk dan berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melangkah mundur. Dan piring perunggu itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak dan dibawa ke kamar pribadi Suyi oleh seorang pelayan. "Anda yang mengatur. Setelah pelelangan selesai, kita juga akan bertemu dengan orang-orang dari klan roh paus raksasa." Qin Jiansu menginstruksikan, pelayan di sebelah sini mengenali teks rahasia Istana Naga, dan dia jelas datang dengan persiapan yang matang. Saat akan menjelajahi reruntuhan Istana Naga, kita tidak bisa membiarkan mereka sampai di sana duluan. "Iya." Wanita tua di sebelah saya mengambil pesanan. Pada saat yang sama, banyak orang di rumah lelang juga membuat keputusan serupa seperti Qin Jiansu. Beberapa orang bahkan telah mengatur agar bawahannya meninggalkan ruang lelang dan mulai menyebarkan berita. Siapapun dapat menebak bahwa teks rahasia Istana Naga yang terekam di pelat perunggu pasti terkait dengan mesin besar yang tersembunyi di reruntuhan Istana Naga. Piring perunggu ini seharusnya menjadi salah satu pecahan dari harta karun tingkat raja yang abadi, bahannya tidak langka, tetapi teks rahasia Istana Naga yang terukir di atasnya tidak biasa, jelas menyembunyikan rahasia besar. Di kamar pribadi, Suyi melihat ke piring perunggu yang baru saja diperolehnya. Juga, rahasia ini terkait dengan bencana yang diderita oleh Istana Naga di Laut Cina Timur. Suyi mengingat teks rahasia Istana Naga yang terputus-putus yang telah dikatakan Lei Ze sebelumnya, dan kemudian membandingkannya dengan teks rahasia Istana Naga di piring perunggu untuk mengidentifikasinya. Demi satu, dan semacam spekulasi telah muncul di hatinya. Di meja lelang, juru lelang sudah membuka kotak perunggu ketiga yang berisi harta Istana Naga. Ketika saya melihat kemunculan ketiga peninggalan Istana Naga, ada sensasi di lapangan, dan suara-suara kaget terdengar. "Apa itu? Sisik naga?" Sungguh nafas yang mengerikan. Jika itu benar-benar sisik naga, itu pasti berasal dari naga asli di puncak Taijing. "Tidakkah kamu lihat sisik naga itu rusak dan berlumuran darah?" Suyi juga melihat harta karun yang terlihat seperti sisik naga. Ada juga tanda kerusakan di bagian pinggirnya. Ini memberi kesan bahwa sisik naga ini dibombardir oleh kekuatan penghancur yang mengerikan, dan itu jatuh dari naga sungguhan. Sisik naga. Mata Suyi berkedip, tetapi dia tidak bisa melihat misteri lagi.
Pada saat yang sama, juru lelang memperkenalkan, harta ketiga ini diduga adalah sisik naga yang diturunkan dari naga sejati yang tak tertandingi dari peringkat Taixuan. Aura misterius yang tak tertandingi, jika kamu dapat menembusnya, kamu mungkin dapat mengungkap banyak rahasia yang terkait dengan naga sejati yang tiada taranya itu. Ledakan. Lapangan semakin riuh. Apakah ini benar-benar sisik pada naga asli Ordo Taixuan? Ini adalah eksistensi yang berdiri di atas Taijing, dan sebagai naga, kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada yang ada di alam yang sama. Timbangan yang ditinggalkan oleh keberadaan ini ditakdirkan bukan masalah sepele. Tidak ada lagi omong kosong, mari kita bicara tentang cara menawar harta ini. Kim Jiansu membuka mulutnya dan mendesak. Mata semua orang panas dan mereka menantikannya. Dibandingkan dengan Battle Suit Taihe dan plat perunggu misterius, sisik naga yang dijatuhkan dari naga sejati tak tertandingi Ordo Taixuan ini tidak diragukan lagi lebih menarik. Dewa dan dewi itu sangat bersemangat hingga tidak bisa duduk diam. Aturannya sangat sederhana, tidak peduli siapa mereka, selama mereka menjanjikan satu hal kepada klan roh paus raksasa, mereka akan memiliki kesempatan untuk memahaminya. Misteri dalam skala naga ini. Pelelang berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang tercengang. Apa artinya ini? Sebulan kemudian, klan roh paus raksasa akan pergi ke reruntuhan istana naga lagi untuk mencari peluang, tetapi klan roh paus raksasa tahu itu sulit bagi mereka untuk memonopoli kekuatan mereka sendiri. Ciptaan yang tersembunyi di reruntuhan istana naga. Pelelang melanjutkan, oleh karena itu, klan roh paus raksasa bermaksud mengundang beberapa teman yang berpikiran sama untuk pergi ke reruntuhan istana naga untuk menjelajahi peruntungan. Penonton gemetar, seperti Pot, semua kaget dengan berita ini. Arwah paus raksasa bersedia bergandengan tangan dengan orang lain untuk menjelajahi reruntuhan istana naga. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Lagi pula, jika Anda menemukan tempat rejeki, kekuatan besar mana yang bersedia membaginya dengan orang lain? Beberapa karakter yang lebih tua mengerutkan kening, menenangkan diri, dan menebak beberapa cerita dalam. Keruntuhan istana naga ditakdirkan sangat berbahaya dan menakutkan, sehingga klan roh paus raksasa tidak berani menjelajah, sehingga mereka harus memilih untuk bekerja sama dengan orang lain. Bahkan banyak orang yang menduga bahwa arwah paus raksasa itu pasti telah membayar harga yang sangat mahal ketika mereka menjelajahi reruntuhan istana naga sebelum mereka harus mempertimbangkan dan orang lain bergabung pasukan. Jika tidak, menghadapi reruntuhan istana naga dan tempat keberuntungan lainnya yang selalu ada dalam legenda, klan roh paus raksasa telah lama menelannya, bagaimana mungkin untuk bekerja sama dengan orang lain? Sepertinya arwah paus raksasa telah merencanakannya sejak lama. Su Yi diam-diam berkata, keluarga ini pertama kali membuat lelang semacam itu, yang menimbulkan sensasi di dunia, dan kemudian membuang peninggalan istana naga satu demi satu untuk mencapai tujuan yang berbeda. Dan rencana terakhir klan ini adalah mengundang sekelompok master untuk pergi bersama mereka menjelajahi reruntuhan istana naga dan menghasilkan uang darinya. Tentu saja, ini bukan konspirasi, ini tidak lebih dari rencana terakhir yang tidak dapat diambil oleh klan roh paus raksasa dari reruntuhan istana naga. Lalu, syarat apa yang harus aku setujui untuk mendapatkan kualifikasi untuk bekerja sama dengan Giant Well Spirit Rache? Mau tak mau seseorang bertanya. Tiba-tiba, suara bising penonton mereda. Semua mata tertuju pada juru lelang. Roh paus raksasa telah menjelajahi reruntuhan istana naga, dan secara kasar dapat disimpulkan bahwa hanya yang kuat di atas alam raja abadi yang memiliki kekuatan untuk masuk itu untuk menjelajahi keberuntungan. Karakter di bawah kerajaan raja ditakdirkan untuk mati. Pelelang berkata dengan sungguh-sungguh, berkultivasi ke tingkat Taiji juga sangat berbahaya, dan akan mengalami penindasan dan serangan balasan yang mengerikan, menurut kesimpulan raksasa itu. Klan roh paus, selama kekuatan besar tingkat Taiyuul lebih berhati-hati dan memakai beberapa harta rahasia khusus, mereka juga bisa berkeliaran di dalamnya. Setelah jeda, dia menyimpulkan sederhananya, apa yang dicari klan roh paus raksasa kali ini adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Abadi. Itu secara alami lebih baik jika para ahli tingkat Taiyuul terlibat. Beberapa kata, biarkan suasana menjadi tenang. Gampang kok, apa ada syarat lain?
Qin Jiansu membuka mulutnya. Pelelang berkata jika Anda berniat untuk bekerja sama dengan klan roh paus raksasa, silakan tinggalkan tanda sumpah Anda di amulet sumpah ini. Berbicara, dia mengeluarkan gulungan hitam dari jubah lengan bajunya. Kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu tidak akan membahayakan klan roh paus raksasa, kamu mendapatkannya dari reruntuhan Istana Naga. Itu cukup untuk memberikan 40% kepada klan roh paus raksasa. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa Raja Peri mau tidak mau mengerutkan kening. Seseorang bahkan mencibir untuk bekerja sama dengan klan roh paus raksasa, saya akan memberi semua orang 40% dari harta yang mereka peroleh, apakah selera ini terlalu besar? Bahkan Qin Jiansu, Jin Zuliu, Gong Yangyu dan Dewi lainnya merasa sedikit tidak senang, dan mereka tidak memiliki banyak nafsu makan, dan mereka menggunakan kontrak sumpah untuk menahan mereka. Roh paus raksasa hanya ingin mengambil semua yang murah. Pelelang berkata dengan tenang, Yang Mulia mungkin tidak mau bekerja sama. Suasana menjadi sunyi. Tanpa informasi dari Well Spirit Rache, siapa yang bisa menemukan reruntuhan Istana Naga? Orang tua di sini untuk mengingatkan Anda bahwa sejak klan roh paus raksasa berani mengungkapkan hal-hal seperti itu kepada publik, mereka telah membuat berbagai persiapan. Pelelang berkata, singkatnya, jika seseorang menolak untuk bekerja sama dan bermaksud menggunakan kekuatan untuk memaksa klan roh paus raksasa tunduk, mereka ditakdirkan untuk tidak mendapatkan apa-apa. Banyak orang menyipitkan mata. Beberapa orang memang memiliki ide ini. Bagaimanapun, meskipun ras roh paus raksasa adalah kekuatan raksasa kuno di kedalaman Laut Cina Timur, itu bisa seperti Qin Jiansu, Jin Zuliu, Del. Orang-orang tidak peduli sama sekali. Membuat mereka kesal, dan berani membunuh mereka secara langsung, memaksa arwah paus raksasa untuk menyerah. Tapi sekarang, kata-kata lelang tidak diragukan lagi untuk mengatakan bahwa roh paus raksasa telah membuat rencana terburuk untuk ini. Tidak ada penjahat yang diizinkan untuk berhasil. Lebih baik bukan, ucap juru lelang dengan hangat. Suasananya sepi dan banyak orang yang memikirkan pro dan kontra. Meskipun Suyi sangat tertarik dengan reruntuhan Istana Naga, dia sangat menolak untuk bergabung dengan orang lain. Selain itu, jika klan roh paus raksasa ingin menguraikan teks rahasia Istana Naga, mereka masih harus bertanya kepadanya, bagaimana dia bisa menyetujui persyaratan seperti itu. Dia bahkan menyimpulkan bahwa arwah paus raksasa akan berinisiatif untuk menunjukkan kebaikannya. Saat Suyi memikirkan hal ini, dia melihat juru lelang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, matanya sudah melihat ke kamar pribadi tempat Suyi berada, dan berkata, selama rekan Taois ini di ruangan elegan Tianzi nomor 19 dapat membantu klan roh paus raksasa untuk menguraikan teks rahasia Istana Naga, di sana tidak perlu menandatangani kontrak sumpah. Perlakuan istimewa yang dinikmati Suyi membuat banyak orang iri. Tetapi semua orang tahu bahwa klan roh paus raksasa memiliki sesuatu untuk diminta, jadi tentu saja mereka tidak berani menggunakan kontrak sumpah untuk meminta pihak lain mengikutinya. Itu hanya tidak terduga, tetapi Suyi mengajukan kondisinya sendiri saat ini, dengan mengatakan, dengan sesama Taois Sining, saya tidak keberatan membantu paus raksasa itu. Klan roh menguraikan teks rahasia Istana Naga. Penonton tercengang. Sining tidak bisa tidak terkejut. Pria tegas itu berkata dengan lembut, anak ini tidak buruk, dan aku tahu tuan muda itu baik padanya, ini bisa disebut baik kepada orang lain dan bergerak maju mundur. Mata bintang melamun Sining berkedip dengan tatapan aneh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Qin Jiansu tidak tahan untuk mendengus dingin dan berkata, Sining, pelayan di sampingmu ini benar-benar berbakti, tetapi dia adalah seorang pelayan, tetapi dia memanggilmu sebagai teman Taois, ini adalah kesombongan, dan kamu tidak mengerti aturan sama sekali. Dia jelas sangat cemburu, yang satu mengungkapkan ketidakpuasannya, dan yang lain mengambil kesempatan untuk menabur perselisihan. Sining berkata dengan nada dingin, Qin Jiansu, mengapa Anda perlu membicarakan urusan saya? Tidak peduli seberapa tidak sopan Anda, setelah pelelangan berakhir, saya akan pergi dan berdiskusi dengan Anda secara langsung. Sebuah pepatah, ingat urlnya. Qin Jiansu menciut, dan dia mencibir, mau bersaing denganku. Ya, kalau begitu kamu bisa mencobanya di reruntuhan Istana Naga.
Nadanya dingin. Suasananya sedikit mencekam. Tapi semua orang bisa melihat bahwa Qin Jiansu tidak berani merobek wajahnya dengan Si Ning saat ini. Adapun Su Yi, dia telah menghukum mati Qin Jiansu di dalam hatinya, dan dia tidak akan peduli dengan provokasi pihak lain. Beritahu ras roh paus raksasa, syarat mereka, kursi ini setuju. Qin Jiansu membuat pernyataan tegas. Terjadi keributan di lapangan. Pelelang tersenyum dan memuji, dengan partisipasi Anda pasti akan dapat memperoleh banyak keuntungan di reruntuhan Istana Naga. Mengikuti, Jin Zuliu, Gong Yangyu, King Wu dan lainnya juga setuju satu demi satu. Dalam analisis terakhir, klan roh paus raksasa memiliki inisiatif. Selama mereka ingin pergi ke reruntuhan Istana Naga, mereka harus bekerja sama dengan klan roh paus raksasa. Di akhir lelang, Su Yi dan orang-orang kuat yang menandatangani kontrak sumpah berjalan keluar dari ruang pribadi dan datang ke ruang terbuka di depan tempat lelang. Yang lain bubar. Pada saat itulah kebanyakan orang melihat Su Yi dengan jelas. Mengenakan jubah Tao, dengan wajah muda dan temperamen yang berdebu, tidak ada yang istimewa darinya. Ini adalah kesan pertama semua orang terhadap Su Yi. Tapi segera, Dewi Qingwu berkata, "Saudari Sining, kamu benar-benar menarik, tidak hanya menyamar, tetapi juga menyembunyikan kultivasimu. Ketika aku bangun, sepertinya aku tidak berani melihat orang tegak." Begitu kata-kata ini keluar, banyak mata orang berbinar dan mereka tidak bisa tidak terkejut. Sebelumnya, mereka tidak melihat bahwa Su Yi mengubah wajahnya. Jangan katakan apa-apa lagi, hanya mengandalkan cara seperti itu untuk bersembunyi dari mata mereka, itu sangat sulit. Su Yi melirik King Wu. Wanita ini mengenakan gaun panjang cian dengan lengan lebar dan sanggul tinggi. Di sampingnya, ada juga seorang lelaki tua berjubah hitam dengan janggut coret-coret, hidung pesek dan mata mengantuk. Ketika Su Yi memandang King Wu, lelaki tua berjubah hitam itu mengangkat kelopak matanya, dan cahaya menakutkan melintas. Pada saat ini, kulit Su Yi terasa seperti digores oleh pedang, menyebabkan rasa sakit yang menyengat. Dia mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa. Sining memindahkan langkah lotus dengan ringan, dan membawa pria agung itu ke sisi Su Yi, menatap seperti air, dan berkata dengan ringan, "Ada apa denganmu?" Kata-kata kecil, tapi penuh kekuatan. King Wu sedikit mengernyit, lalu tersenyum manis, dan berkata, "Jika ada kesempatan, aku harus melihat wajah asli bawahanmu." Setelah itu, dia menatap Su Yi dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Topik Su Yi tidak berhenti sampai di situ. Putra Dewa Jin Zuliu berkata sambil tersenyum, "Nona Sining, bawahan Anda dapat melihat melalui teks rahasia Istana Naga, Anda dapat pamer pusat perhatian barusan, dan Anda sudah tiba di sini. Mengapa Anda tidak memperkenalkannya dan memberitahu kami satu sama lain?" Pakaian putihnya mengalahkan salju, dan rambutnya menjadi mahkota. Demikian pula di sebelah Jin Zuliu, ada juga seorang pelayan, seorang wanita parubaya yang tinggi dan kokoh dengan wajah biasa-biasa saja, membawa kotak pedang hitam raksasa. Pada saat ini, dengan aliran emas, banyak orang bergema. Karena saat ini, mereka bahkan belum mengetahui nama Su Yi. Sining juga kaget, karena dia tidak tahu nama Su Yi sampai sekarang. Li Xuanjun. Su Yi melaporkan nama secara acak. Li, mewakili Li mengambang. Xuanjun, adalah nama generasi ke-9-nya. Li Xuanjun. Banyak orang memikirkannya, tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Apakah Li Xuanjun? Ya, saya menghargai Anda. Jin Zuliu tertawa. Su Yi melirik orang ini dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak repot-repot memahami apa yang dipikirkan pihak lain. Pada saat ini, suara Sining seperti suara surga datang dari telinga Su Yi. "Maaf kali ini gara-gara saya, sesama penganut Tao salah paham. Saya bahkan tidak menyangka rekan-rekan Taois akan memperjuangkan saya sebagai orang yang tidak terikat oleh kontrak sumpah. Jika Anda tidak keberatan dengan jumlah tempat, Anda dapat bergandengan tangan dengan saya dalam operasi keruntuhan Istana Naga." Su Yi terkejut, dan mau tidak mau melirik Sining. Seorang dewi yang berasal dari alam para dewa, sungguh identitas yang istimewa dan mulia, dan bahkan berinisiatif untuk meminta maaf pada dirinya sendiri, betapa baiknya temperamen dan wataknya.
Yang jarang adalah wanita ini memang sangat cantik, matanya indah, kulitnya sebening salju, dan dia mengenakan pakaian linen sederhana, tetapi sulit untuk menyembunyikan keindahan tubuh halusnya. Terutama sepasang mata bintang, dalam dan jernih, seperti mimpi, seperti bintang di langit. Apakah Anda merasa agak mendadak? Menghadapi tatapan Su Yi, Si Ning sangat pendiam, tidak menghindar, dan berperilaku anggun. Tidak, aku hanya sedikit terkejut. Su Yi tersenyum. Si Ning berkata sambil berpikir, mungkinkah rekan Daois Li sudah menebak asal-usulku? Su Yi menggelengkan kepalanya, saya kira-kira dapat melihat bahwa Anda, seperti Qin Jiansu, Jin Zuliu, dan lainnya, bukan milik alam abadi. Si Ning sedikit menyipit, dan dia berkata dengan terkejut, Li Dao memiliki penglihatan yang ramah. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang bertemu secara kebetulan ini tidak hanya akan dapat mengenali teks rahasia Istana Naga, tetapi sepertinya dia sudah terlihat bahwa dia berasal dari alam para dewa. Informasi, sejauh ini, selain Qin Jiansu dan yang lainnya, hampir semua orang yang hadir tidak tahu bahwa orang-orang ini berasal dari domain dewa. Perbandingan semacam itu membuat kognisi Si Ning terhadap Su Yi mengalami perubahan halus. Dia yakin bahwa dua pertemuan antara Su Yi dan dia sama sekali bukan rencana yang telah direncanakan, tetapi suatu kebetulan. Namun, kebetulan seperti itu membuatnya bertemu dengan karakter dengan asal yang istimewa dan tersembunyi, yang memberi Si Ning perasaan yang luar biasa. Mungkinkah ini takdir? Tentu saja, nasib di mata Si Ning tidak ada hubungannya dengan cinta antara pria dan wanita. Jika kamu punya waktu malam ini, aku ingin mengobrol denganmu. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu tentang persahabatanmu. Si Ning mengirim undangan. Silahkan. Dia mulai tertarik pada Su Yi. Mari kita bicara nanti. Su Yi tidak menolak. Dia juga sangat tertarik dengan karakter-karakter dari domain para dewa ini. Tapi juga sangat jelas bahwa orang-orang yang diatur oleh para dewa untuk datang ke dunia peri ini, selain mencari keberuntungan menjadi dewa, adalah juga sangat mungkin menganggap diri mereka sebagai mangsa. Seperti bermain api, jika tidak sengaja membakar diri. Namun, Su Yi tidak pernah takut dengan temperamen yang merepotkan, terlebih lagi, dia semakin ingin mencoba. Oleh karena itu, tidak ada penolakan. Si Ning sedikit mengangguk dan berkata, oke. Ketika keduanya berbicara melalui transmisi suara, juru lelang dan Jing Hongyu, Raja Klan Roh Paus Raksasa, muncul di meja lelang. Rekan Taois, keluarga saya telah memutuskan untuk berangkat ke reruntuhan Istana Naga dalam 1 bulan. Sebelum keberangkatan, harap tiba di Pulau Araki Laut Timur pada waktunya. Jing Hongyu berbicara dengan suara yang dalam. Berbicara, dia mengeluarkan setumpuk batu giok dan memberikannya kepada semua orang. Di dalam batu giok ini, adalah lokasi Pulau Araki. Kenapa harus menunggu sebulan lagi? Qin Jiansu bertanya dengan cemberut. Jing Hongyu ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi menjelaskan dengan sabar, dalam operasi ini, sekelompok kekuatan raksasa di negeri dongeng juga akan mengirim pakar top untuk berpartisipasi. Tiba-tiba terjadi keributan di lapangan. Beberapa orang mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksenangan. Lebih banyak orang berarti lebih banyak kompetisi. Qin Jiansu mendengus dingin, apakah mereka pernah menandatangani kontrak sumpah? Tentu saja. Jing Hongyu berkata tanpa ragu, jangan khawatir, klan saya akan memperlakukan semua orang secara setara, tidak peduli siapa yang memilih untuk bekerja sama dengan klan kami, mereka harus mengikuti klan kami. Perintah, aturan. Tentu saja omong-omong, Jing Hongyu memandang Su Yi dan tersenyum, rekan Taois Li ini dan sesama Taois Si Ning tidak termasuk di sini. Untuk sementara, pandangan semua orang pada Su Yi menjadi tidak bisa dipahami. Ada kecemburuan, dendam, dan dingin serta pembunuhan yang membayangi. Kayu di hutan itu indah, dan angin akan menghancurkannya. Semakin mencolok seseorang, semakin besar kemungkinan mereka akan difitnah dan dibenci tanpa alasan. Sifat manusia. Semuanya, keluargaku akan mengambil sisik naga ini nanti, ambil kesempatan ini, jika kamu ingin memahami misteri harta ini, tolong cepat. Jing Hongyu berkata sambil tersenyum, ini adalah ketulusan keluarga kami. Selama kami bekerja sama, kami tidak akan pernah menyembunyikannya.
Tiba-tiba, ekspresi semua orang melunak, dan mata mereka tertuju pada sisik naga yang berlumuran darah. Jing Hongyu mendatangi Su Yi, tersenyum dan menangkupkan tangannya. Teman, bagaimana kalau kita mencari tempat untuk berbicara sendiri? Hanya dari sikap antusias Jing Hongyu terhadap Su Yi, banyak orang menyadari bahwa Li Xuanjun ini, yang mampu menguraikan teks rahasia Istana Naga, sangat tertarik dalam roh paus raksasa. Klan memainkan peran penting. Su Yi berpikir sejenak, lalu memandang Sining, dan berkata, jika kamu mau, kamu bisa berkumpul. Sining tertegun sejenak, tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Su Yi. Atau memiliki pemikiran yang tidak realistis tentang diri Anda. Atau, dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri. Lagi pula, jika dia ada di sana, jika arwah paus raksasa berani menyakitinya, mereka pasti akan mati dengan buruk. Setelah ragu-ragu sejenak, Sining mengangguk dan berkata, saya sangat senang. Dalam hal ini, Jing Hongyu jelas ragu-ragu, tetapi dia akhirnya setuju, dan segera pergi dari sini bersama Su Yi dan Sining. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.